Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali di persekutuan Persada pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, sekali lagi kami mengucap syukur buat berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berjumpa kembali di persekutuan Persada pada malam hari ini. Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, kami mau menyerahkan waktu jam ini ke dalam tangan kasih Tuhan, biar Tuhan yang memberkati sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, demikian kami menyerahkan atas nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada saat kita mengalami satu pergumulan di dalam hidup kita, mari kita tetap datang kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lebih mengenal Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat pujian mengenalmu.
pada malam hari ini kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita mohon Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada presiden kita, kepada pemerintahan pusat sampai dengan daerah, sehingga di dalam penanganan khususnya COVID ini bisa semakin hari semakin bisa ditekan. Dan kita juga berdoa untuk perekonomian yang ada di bangsa dan negara kita, biarlah Tuhan juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah terkait sehingga masyarakat bisa tidak begitu khawatir. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mau menyerahkan untuk presiden kami Bapak Jokowi, untuk pemerintahan pusat sampai dengan daerah. Kami mau menyerahkan, Tuhan Kau berikan mereka hikmat dan kepintaran di dalam menekan angka daripada COVID. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa dan negara kami, biarlah bangsa dan negara kami untuk perekonomiannya bisa tetap baik, khususnya untuk pemerintah terkait yang menangani. Tuhan juga Engkau berikan mereka kepintaran. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Atas nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari setiap hari kita selalu merindukan firman Tuhan. Kita selalu bisa memuliakan nama Tuhan. Khususnya pada masa-masa yang sulit ini, biarlah kita terus rindu menyembah Tuhan. Biarlah hidup kita seperti rusa rindu sungainya. Mari kita angkat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Yesus,
Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh hambanya. Waktu dan tempat kami persilakan untuk hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar kita semua? Kiranya kasih setia Tuhan memberkati teman-teman Persada di Gereja Kemah Injil Medan. Saya bersyukur pada hari ini boleh bersama-sama dengan saudara untuk membagikan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur kami boleh sama-sama datang beribadah kepadamu walaupun kami berada di tempat yang berbeda-beda, dan kiranya Tuhan Allah menolong kami di dalam persekutuan ini. Kami boleh sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dan kami mendapatkan kekuatan dalam firman Tuhan yang kami dengar, dan kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucap syukur terima kasih kepada Pendeta Iwan dan pengurus daripada Persada GKI Medan yang telah mengundang saya untuk bisa bersama-sama melayani, menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah saudara. Dan sedikit perkenalan dari saya Martin. Saya bergabung di GKI Tebing Tinggi sejak Juni 2021. Maksud saya Juli 2021. Saya bersama keluarga datang ke Tebing Tinggi dan saya memiliki satu istri, sama-sama pelayanan dengan saya, Pendeta Mary. Kemudian anak pertama wanita, Praise, sekarang kelas 10 di Metodis 3 Medan. Dan yang kedua laki-laki, Faith, kelas 9, sekarang studi online di SKKK Malang. Demikian perkenalan singkat saya, semoga di lain waktu kita bisa ketemu secara onsite ya. Nah saudara, mari kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tema hari ini diberikan kepada saya yaitu iman sebesar biji sesawi. Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayat ke-21 saya bacakan bagi kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana,
maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Satu bagian lagi di dalam Markus pasal 11 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan kepada kita. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat saya membaca teks ini, Matius pasal 17, dan pada saat saudara mendengar firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, kira-kira kisah apa yang sedang terjadi di sana? Nah, saya percaya saudara tahu bahwa yang sedang terjadi yaitu seorang yang dirasuk oleh setan. Awalnya ada seorang yang berkata, mungkin orang tuanya, ya, mungkin itu bapaknya berkata dalam ayat 15, Tuhan, kasihani aku, kasihani anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api, ke dalam air, dan dikatakan bahwa ia sudah membawanya kepada murid-murid. Namun murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkan anaknya. Nah, setelah Yesus melihat dan mendengar curahan hati sang bapak, kemudian Yesus meminta supaya anak itu yang dirasuk setan itu dibawa ke hadapan Yesus. Nah, tanpa basa-basi, Yesus langsung menghardik roh jahat itu keluar dari anak itu, dan tanpa perlawanan sedikit pun keluarlah roh jahat itu meninggalkan tubuh si anak, dan anak itu saat itu juga sembuh. Nah, setelah itu murid-murid bertanya kepada Yesus, mengapa mereka tidak bisa mengusir roh jahat tersebut? Setelah murid-murid bertanya kepada Yesus, mengapa mereka tidak bisa mengusir roh jahat tersebut, Yesus langsung menegur murid-muridnya dan berkata, kamu kurang percaya. Nah, di dalam bahasa aslinya berkata, oligopistos atau little faith, imannya kecil, saudara-saudara. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke sana, maka gunung ini akan segera pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Nah, saudara, kisah ini ingin mengatakan bahwa para murid kurang beriman, kurang percaya, kecil imannya, bahkan lebih kecil dari biji sesawi, sehingga mereka tidak mampu mengusir roh jahat yang ada pada anak itu. Nah, apa yang menyebabkan para murid kurang percaya, kecil imannya? Nah, dalam perenungan saya, mungkin murid-murid baru pertama kali menghadapi kondisi seperti itu. Sebelumnya murid-murid pernah melihat Yesus mengusir roh jahat di Gadara, Matius 8 ayat 28. Namun kali ini ketika ada seorang anak yang dirasuk itu dibawa kepada murid-murid Yesus, nah saat itu Yesus tidak sedang bersama-sama dengan mereka. Di mana Yesus saat itu, saudara? Ada yang tahu? Yesus sedang pergi bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Loh, mereka kemana, saudara? Nah, inilah asiknya ketika kita membaca kitab Injil. Nah, saya dan saudara perlu membaca teks sebelumnya dan sesudahnya. Nah, biasanya di sana kita akan temukan jawabannya. Saat itu Yesus dan ketiga orang murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, pergi ke gunung yang tinggi untuk berdoa. Mereka berada di sana berdoa, dan saat itu ada Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Saat itu wajah Yesus berubah
bercahaya seperti matahari dan pakaiannya putih bersinar terang. Matius 17 ayat 1 sampai 2. Nah, kisah selanjutnya saudara bisa baca sendiri ya. Sekarang sudah tahu Yesus saat itu sedang ngapain. Nah, saudara, waktu anak yang kerasukan itu dibawa kepada murid-murid Yesus, mereka cukup kaget dan tidak mengerti harus berbuat apa. Karena biasanya ada Yesus bersama-sama mereka, tapi kali ini Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Namun saya percaya para murid tetap melayani, mendoakan anak yang kerasukan itu. Namun alhasil roh jahat tidak mau keluar dari tubuh si anak itu. Karena itu Yesus menegur para murid bahwa mereka kurang percaya. Ada keraguan di hati para murid saat itu. Mereka merasa gak yakin dan dalam hati ada perasaan takut, ada perasaan gentar berhadapan dengan roh jahat secara langsung. Bisa jadi dalam hati mereka berkata, mengapa setelah kita berdoa roh jahat itu gak mau pergi? Apakah dia tahu, roh jahat tahu Yesus tidak bersama-sama dengan kita sekarang? Nah, karena itulah Yesus menegur murid-murid dan berkata, karena kamu kurang percaya. Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat memindahkan gunung ini dan tidak ada yang mustahil bagi kamu. Nah, saudara, iman sebesar biji sesawi, apa sih maksudnya? Saudara pernah lihat biji sesawi? Mungkin belum pernah ya, tapi pernahkah saudara lihat biji selasih yang kecil hitam itu yang sering dibuat untuk minuman kesehatan, atau kacang wijen yang kecil? Nah, kurang lebih biji sesawi besarnya seperti itu, saudara. Biji yang kecil dari segala jenis biji yang ada. Namun jika ditanam, maka biji itu akan tumbuh besar seperti pohon yang cukup besar dan rindang daunnya. Paling pendek bisa 4 meter, saudara, dan paling tinggi bisa mencapai 15 meter. Sehingga burung-burung dapat bersarang di cabang-cabangnya. Nah, maksud dari iman sebesar biji sesawi, penekanannya bukan pada pohon yang besar, tetapi proses pertumbuhan yang dimulai dengan satu benih biji yang kecil kemudian bisa menjadi sebuah pohon yang besar. Tetapi prosesnya, pertumbuhannya dimulai dari satu benih yang kecil, besar menjadi sebatang pohon yang besar dan rindang. Nah, demikian pula dalam hal iman. Iman membutuhkan proses bertumbuh. Bertumbuh melalui setiap pengujian, pencobaan, tantangan, pergumulan yang saudara hadapi tiap-tiap hari, dimanapun dan kapanpun. Baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan. Jadi berbahagialah saudara ketika mengalami berbagai macam pergumulan iman, dan Tuhan izinkan itu terjadi, karena di sana iman saudara akan diuji proses pertumbuhannya. Nah, tentu Tuhan tidak akan meninggalkan saudara ketika saudara sedang bergumul menghadapi berbagai macam kesulitan mengikut Tuhan. Namun Tuhan pasti akan menopang iman saudara sehingga iman saudara tetap teguh berdiri di tengah-tengah badai pencobaan ataupun pengujian. Nah, saudara, pernahkah di antara saudara yang melihat sebuah video klip yang dibuat oleh seorang yang bernama Dong Heng? Ya, video klip ini sudah lama saya lihat, dan video klip ini sering dipakai ketika menceritakan tentang iman. Nah, video ini menceritakan bahwa setiap orang Kristen diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memelihara iman. Pada saat dia percaya kepada Tuhan, iman Tuhan karuniakan kepadanya. Nah, digambarkan bahwa ada seorang yang baru percaya kepada Yesus, lalu Yesus memberikan salib itu kepadanya sebagai simbol bahwa ia harus menjadi seorang yang beriman
dengan menjaga salib yang berdiri tegak di sampingnya. Kemudian hari demi hari ia lalui menjaga imannya, menjaga salib yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian suatu kali ada angin kecil dan angin besar datang meniup salib itu. Kemudian ada hujan yang deras, ada badai yang begitu kencang menerpa salib itu, sehingga salib itu hampir roboh. Namun orang itu tetap memegang salib itu dengan sekuat tenaga, memeluk salib itu supaya tidak jatuh, supaya tidak roboh. Hampir saja satu kali ia ingin melepaskan salib itu, ya. Hampir saja dia kehilangan kekuatan. Dia tidak bisa lagi bertahan. Dia berdoa kepada Tuhan dan terus berdoa kepada Tuhan. Dengan segenap kekuatannya, dia pegang salib itu dengan begitu kuat. Sehingga badai yang menerjang, persoalan-persoalan yang menerpa hidupnya, dia serahkan kepada kuat kuasa Tuhan. Dan di sanalah Tuhan berikan dia kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, dan Tuhan berikan pengharapan, sehingga dia bisa melalui berbagai macam gelombang badai kehidupan. Dan numpang tanya saudara yang ada di persada ini, kapan terakhir kali saudara mengalami pergumulan yang besar, pergumulan yang dahsyat, sehingga saudara merasa aku tidak sanggup lagi nih untuk menjalani, aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin lari, aku ingin lepaskan salib ini, aku ingin lepas dari pergumulan yang berat ini. Mungkin saudara juga bertanya, di mana Tuhan saat aku mengalami pergumulan ini? Apakah Tuhan tidak peduli dengan kondisiku sekarang ini? Saudara, saat ini kita memang mengalami pergumulan yang besar. Namun percayalah, Tuhan tetap peduli. Tuhan tetap bersama dengan saudara. Tapi seringkali kita tidak merasakan kehadiran Tuhan yang menguatkan dan mendampingi kita. Saudara, bagi murid-murid Yesus pada saat itu, mengusir roh jahat keluar dari seorang anak adalah sebuah persoalan yang besar. Seperti gunung yang tinggi dan mustahil untuk dilalui. Gunung merupakan gambaran masalah besar yang menjulang tinggi. Nah, sedangkan kita manusia tidak sebanding besarnya dengan gunung yang tinggi itu. Nah, inilah yang seringkali menjadi problem setiap anak-anak Tuhan. Melihat masalah besar di depan mata sehingga menutupi mata iman kita yang mampu melampaui segala sesuatu. Saudara, masalah boleh besar, sebesar gunung, namun iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita tentu jauh lebih besar, bukan? Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus melihat para murid yang kurang percaya itu, sehingga mereka tidak memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mengusir setan dari dalam seorang anak kecil. Karena itu Tuhan memberikan satu perumpamaan tentang biji sesawi yang kecil. Gunung yang besar dengan biji sesawi yang kecil. Ini perbandingan yang gak masuk akal, saudara. Tapi itulah Tuhan kita. Ia ingin mengajarkan murid-murid dan setiap kita bahwa jangan meremehkan sesuatu yang terlihat kecil dan tidak ada artinya. Namun, lihat dan buktikan sesuatu yang kecil dan tidak berarti. Itu jika kita beriman dengan benar di dalam Tuhan Yesus, maka sesuatu yang mustahil akan menjadi nyata di dalam Tuhan. Saudara, di balik biji sesawi yang kecil ada sebuah pohon yang akan bertumbuh besar. Di balik iman yang kecil ada kuasa Allah yang besar, kuasa yang dahsyat, kuasa yang melampaui segala pikiran manusia. Kuasa itulah adalah Tuhan berikan kepada setiap orang-orang percaya yang selalu percaya, mengandalkan Tuhan, dan yang mengaruniakan
kepada setiap kita. Namun persoalannya saudara, adakah saudara setiap saat, setiap waktu selalu mempraktekkan iman, beriman sungguh kepada Tuhan yang mengaruniakan iman itu kepada kita? Sekali lagi izinkan saya bertanya kepada saudara beberapa hal. Yang pertama, sudahkah saudara sungguh-sungguh beriman dalam menghadapi segala persoalan pergumulan hidupmu? Yang kedua, sudahkah saudara mempraktekkan iman itu, iman yang ada padamu dalam setiap aktivitas hidupmu sehari-hari? Yang ketiga, adakah iman yang ada padamu itu telah menjadi berkat yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarmu, khususnya bagi keluarga? Saudara, iman itu seharusnya dekat dalam hati, pikiran dan perbuatan kita tiap-tiap hari. Jika doa adalah nafas, maka iman itu bagaikan aliran darah yang mengalir ke seluruh tubuh, yang menghidupkan seluruh organ-organ dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki. Saudara, di masa-masa yang sulit seperti ini, iman kita semakin diuji. Dari ibadah onsite sebelum pandemi menjadi ibadah online. Dari ibadah yang bertemu dengan saudara-saudara seiman secara fisik, jadi bertemu secara virtual. Bahkan ada banyak persoalan yang semakin hari semakin memuncak selama pandemi ini. Dari persoalan rumah tangga, relasi dengan pasangan, anak, orang tua, sampai masalah-masalah pekerjaan, finansial, bahkan kerohanian. Sungguh satu tantangan, pergumulan yang tidak mudah kita jalani di masa-masa sulit seperti ini. Namun harus kita sadari bahwa pada zaman pandemi ini, iman saudara dan saya diuji lebih intens. Apakah iman saudara semakin kuat atau semakin lemah? Apakah saudara semakin mengandalkan Tuhan atau lebih mengandalkan diri dan kekuatan sendiri? Apakah saudara masih setia berharap kepada Tuhan menjalani masa-masa pandemi ini? Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjuang sendiri menghadapinya. Ingatlah, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23. Dan orang benar akan hidup oleh imannya. Roma 1 ayat 17. Akhir kata, saya berharap dan berdoa untuk saudara-saudara di Persada ini. Tetaplah beriman, bertekunlah dalam iman kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau yang sudah berbicara melalui firman-Mu. Dan setiap kami boleh sungguh-sungguh melihat bahwa kehidupan kami ada di dalam kasih dan kuasa-Mu. Tuhan, anugerahkanlah iman semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Walaupun di masa-masa pandemi yang tidak mudah ini, kami tetap dapat merasakan pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara yang di dalam pergumulannya, apapun yang dihadapi ya Tuhan. Dan kiranya Engkau terus menolong mereka semakin setia mengasihi Tuhan dan terus percaya bahwa iman di tengah-tengah kesulitan akan memunculkan satu iman yang lebih teguh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya ingin mempersembahkan sebuah pujian buat saudara, kiranya menjadi berkat ya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya
kekuatan bagi setiap kita. Tuhan memberkati. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini boleh belajar kembali kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Sekarang kita akan memasuki persembahan. Mari kita angkat pujian Betapa Ku Bersyukur. Teman-teman yang ada di rumah boleh memberikan persembahan di layar yang tertera. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Katakan betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana, aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya kami juga bersyukur pada malam hari ini boleh sama-sama memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami bisa Tuhan terima dengan senang hati. Kami menyerahkan hidup kami pada hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan terus memimpin, menyertai dengan kami sehingga kami terus dimanapun kami berada. Di masa-masa yang sulit ini kami terus bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian kami berdoa atas nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini kita sangat bersyukur karena bisa sama-sama kembali memuji, sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, mari kita tetap bergabung untuk persekutuan persada berikutnya di tanggal 26 Maret 2022 dengan waktu yang sama, yaitu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Oke, pengumuman sampai di sini. Untuk doa berkat kita persilakan untuk Iwan Muse menutup di dalam doa berkat. Waktu dan tempat. Silakan Muse. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang yang ada di sini silakan bangkit berdiri. Demikian juga saudara yang mengikuti persekutuan secara online di rumah masing-masing juga silakan bangkit berdiri. Sekarang saudaraku, bukalah hatimu, tadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera, anugerah, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu setiap orang yang ada di tempat ini, kepada setiap orang yang mengikuti persekutuan secara online masing-masing di rumah, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.